Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain. Dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat agar teman-teman tidak salah paham dengan apa yang saya sampaikan. Dan satu hal lagi, jangan lupa supportnya untuk like, comment, dan subscribe channel ini teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat berarti buat saya. Oke, langsung saja. Pada video ini saya akan membagikan tentang indikator yang bisa membuat teman-teman cuan terus nih dalam forex. Oke, yang pertama yaitu teman-teman bisa langsung masuk ya ke tradingview.com dan klik di bagian atas indikator. Teman-teman bisa tuliskan indikator pertama yaitu nada raya. Nih, nada raya Watson. Oke, langsung klik. Dan indikator kedua yaitu ada FX Sniper VX3. Oke, langsung saja klik. Nah, untuk settingan indikator nada raya ini, bagi teman-teman yang suka bertrading dan menganalisa di time frame 1 jam, saran saya teman-teman menggunakan settingan seperti saya gunakan, karena saya biasa bertrading di time frame 1 jam, yaitu bandwidth-nya 9 dan mood-nya 2. Tapi bagi teman-teman yang suka scalpingan di time frame 30 menit, 15 menit, dan 5 menit, itu settingannya beda lagi. Jadi teman-teman tinggal bisa riset sendiri ya. Untuk indikator kedua yaitu tidak ada settingan, palingan ya saya hanya menghilangkan model-model yang saya tidak perlukan teman-teman. Seperti sini banyak ya. Nah, ini terlalu rame menurut saya teman-teman, jadi saya hilangkan saja. Oke, cara penggunanya sangat simpel teman-teman. Jika ingin open posisi buy, teman-teman hanya perlu menunggu candlestick menuju ke area indikator yang pertama ini, yaitu indikator nada raya ke pinggir ini. Jadi teman-teman bisa menunggu di sini ya. Yang syarat kedua, teman-teman bisa melihat garis indikator kedua ini yang hijau berada di bawah candlestick. Jadi teman-teman bisa langsung open posisi buy. Dan di bagian ini teman-teman tidak bisa melakukan open posisi sell. Kenapa? Karena ini sangat jauh ya dari ujung indikator yang pertama, yaitu indikator nada raya ini sangat jauh garisnya, tidak bisa melakukan open posisi sell. Di sini juga tidak bisa melakukan open posisi buy. Nah, di bagian sini teman-teman bisa melakukan open posisi buy karena candlestick sudah keluar malahan di garis putus-putus indikator nada raya ini. Dan indikator kedua di sini juga mengkonfirmasi untuk open posisi buy. Teman-teman bisa lihat dia berada di bawah candlestick. Jadi teman-teman bisa lakukan open posisi buy. Nah, sangat simpel ya teman-teman. Di sini juga melakukan open posisi sell. Di sini teman-teman tidak bisa melakukan open posisi sell ya. Kenapa? Karena ini di tengah-tengah indikator nada raya ini. Jadi teman-teman kalau ingin melakukan open posisi sell, teman-teman tinggal menunggu candlestick keluar atau di pinggir garis indikator yang pertama. Nah, di pinggir garis putus-putus ini ya. Dan yang kedua, kita menunggu konfirmasi yaitu candlestick berada di bawah garis merah ini. Di bawah garis merah indikator kedua ini, yaitu indikator sniper ini ya. Dan kita bisa melakukan open posisi sell. Nah, di sini walaupun garis berada di bawah candlestick dan seharusnya kita melakukan open posisi buy kan teman-teman, tapi tidak dulu teman-teman. Kenapa? Karena candlestick tidak berada di ujung indikator nada raya. Jadi syaratnya kita tunggu dulu nih candlestick berada di pinggiran garis putus-putus ini. Nah, konfirmasi kedua kita tunggu lagi garis indikator kedua berada di bawah candlestick, dan itu kita bisa langsung open posisi buy. Nah, untuk sell di sini karena candlestick di sini sudah keluar ya. Sebenarnya yang lebih bagus tunggu candlestick keluar teman-teman. Tapi tidak banyak juga sih. Seperti itu, kadang ada yang keluar, kadang tidak. Jadi makanya saya menambahkan indikator sniper ini untuk mengkonfirmasi lebih. Nah, di sini persilangan bisa sell. Nah, di sini dia keluar garis putus-putus indikator pertama dan disusul indikator kedua mengkonfirmasi kita untuk melakukan open posisi buy. Nah, di sini bisa di sell lagi. Jadi teman-teman bisa lihat untuk cari tahu
cara melakukan open posisinya. Tapi menurut saya ini sangat simpel teman-teman. Teman-teman bisa gunakan indikator ini saja. Nah, di sini ada change of character. Tapi dia berada di sini teman-teman. Kita tidak mungkin melakukan open posisi buy karena ini seharusnya kita melakukan open posisi sell karena dia berada di atas area atas indikator nada raya ini. Nah, di bagian sini dia di bawah, di pinggiran garis indikator nada raya, kita bisa melakukan open posisi buy. Nah, hebatnya indikator ini selain mengetahui kapan reversal atau kapan pullback, kita juga tahu kapan harus masih follow the trend nih teman-teman. Di bagian sini dia sudah keluar garis indikator nada raya ya, dan kita tidak mungkin melakukan open posisi sell lagi karena dia sudah di luar garis. Nah, teman-teman bisa lihat jika dia sudah di luar garis, yang tadi kita open posisi di sini dan bagian sini dia sudah di luar garis, kita harus take profit apapun kejadiannya. Walaupun dia longsor lagi ya, yang penting kita harus take profit dulu karena biasanya jika candle sudah keluar garis indikator nada raya ini, dia bakalan masuk lagi ke dalam garis teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan ya, ini menyentuh masuk lagi, menyentuh masuk lagi. Nah, saran saya sih penggunaan indikator ini lebih baik follow the trend. Nah, di bagian sideways, indikator ini sangat tidak berlaku ya menurut saya teman-teman. Sembari menunggu, jadi kita tahu nih market bakalan uptrend, downtrend atau sideways. Teman-teman bisa lihat ya. Contohnya di sini, tidak mungkin kita melakukan open posisi sell karena dia berada di tengah-tengah garis indikator nada raya. Atas dan bawah ya, tengah-tengah. Walaupun indikator sniper menyarankan kita untuk open posisi sell, tapi karena di bagian tengah kita tidak melakukan open posisi sell teman-teman. Jadi kita tunggu dulu sampai momen yang tepat, yaitu di bagian sini atau di bagian sini. Lebih aman. Lebih aman jika candlestick dan indikator sniper berada di luar garis indikator nada raya. Teman-teman bisa lihat ya. Lebih profitable. Nih di luar garis nada raya, up tinggi. Sini di luar, down. Menurut saya teman-teman bisa mudah lah mengerti dengan indikator ini. Nah, di sini bisa sell karena dari pinggir garis indikator pertama dan disusul dengan indikator kedua mengkonfirmasi nih. Bisa di sell. Oh ya, buat teman-teman yang belum memiliki broker, teman-teman bisa review broker yang saya gunakan. Menurut saya broker ini untuk saat ini paling the best teman-teman. Karena kemarin saya mencoba berpaling ke broker lain dan ternyata brokernya tidak worth it sama sekali. Karena ketika saya melakukan open posisi atau close posisi itu di reject teman-teman. Saya baru sadar ada broker seperti itu, dan ternyata ketika saya ingin close posisi, ketika saya profit itu close posisi secara manual dan itu di reject, balik lagi di reject. Broker apa seperti itu ya, tapi saya tidak akan menyebutkan broker tersebut ya. Jadi itu pengalaman bagi saya, dan sebelum teman-teman terjebak ya, saran saya teman-teman menggunakan broker yang saya gunakan saja karena itu worth it dan loyal terhadap pengguna ya. Teman-teman bisa review dulu deh, dan video reviewnya juga sudah ada di channel YouTube saya. Teman-teman bisa cek saja di video itu aja, review tentang broker XM. Kelebihan dan kekurangan broker saya sampaikan juga pada video itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin join ke grup Telegram saya secara gratis, teman-teman bisa langsung saja klik di link deskripsi di bawah video saya. Di situ juga ada link Telegram saya. Dan di sana saya membagikan tentang teknikal analisa saya dan sinyal. Oh ya, satu lagi, ingat ya teman-teman, indikator hanya alat bantu. Teman-teman tidak bisa jadi acuan. Indikator hanya bisa jadi konfirmasi berikutnya bagi teman-teman melakukan open posisi. Yang pertama tetap technical analisa. Yang paling penting itu menurut saya yaitu change of character teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu change of character, teman-teman bakalan tahu arah market kemana, dan indikator bisa mengkonfirmasi. Nah, saran saya jadi patokan teman-teman jangan hanya ke indikator, teman-teman harus tahu yang namanya change of character dulu. Penting itu deh, bos dan change of character.
Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa supportnya teman-teman dengan cara subscribe channel ini. Saya Virgian Hari, pamit undur sendiri.